Kalau kita ngomongin tentang kematian ya, kalau misalnya doang kita nih yang meninggal. Satu hal yang gak pengen lu dengar ketika orang datang ke rumah sosial atau pemakaman lu, itu apa kalau boleh tahu? Ketika kamu itu bisa hidup selamanya, kamu tuh merasa hidup dalam kematian. Tapi ketika kamu tuh tahu bahwa kamu tuh tidak hidup selamanya, kamu tuh merasa seolah-olah kamu tuh punya power untuk hidup selamanya. Tapi lu takut gak sih sebenarnya tentang kematian itu? Aku tidak takut pada kematianku, Har. Aku lebih takut memikirkan orang-orang di sekitarku udah gak ada lagi sih. Hai, welcome back semuanya, welcome back to Kuru Podcast. Sebelumnya gue mau ngucapin turut berduka cita terlebih dahulu kepada salah satu komedian legendaris. Menurut gue dia legenda di Indonesia. Dan turut berduka cita untuk Babi Cabita. Masih sangat muda ya? Masih sangat muda. Dan gue melihat gue melihat perjuangan beliau ya. Mungkin gue nggak mengenal Babi Cabita secara personal, tapi gue melihat apa yang dia lakukan pada saat dia sakit dan sebelum dia meninggal. Menurut gue itu sesuatu yang luar biasa aja. Dia berjuangnya cukup gila-gilaan sih. Iya, dan dia dia tahu kan dia punya penyakit yang langka banget dan hampir nggak bisa disembuhkan. Dan dia mempersiapkan kematian dia loh untuk keluarganya. Menurut gue itu luar biasa banget. Yang dimana kalau orang lain itu mungkin mereka meratapi nasib mereka, mungkin menyalahkan kenapa dia bisa sakit. Tapi dia begitu hebatnya dia mempersiapkan kematian dia loh. Siapa yang kepikiran mempersiapkan kematian gitu? Oke, aku tidak mau mencoba menghancurkan pertanyaanmu ya, Har. Tapi gini, cara pandangku dulu itu sangat berubah. Jadi aku merasa, aku relate sama pertanyaanmu karena itu yang terjadi di keluargaku ya. Kayak membicarakan tentang kematian tuh sesuatu yang tabu gitu rasanya bahkan benar kayak nyumpahin diri sendiri gitu. Tapi bener. Sampai kemudian aku ketemu sama pacarku. Gini, kenapa kok kematian Babe Cabita itu cukup ngena di aku ya, karena dia tahun kelahirannya sama persis kayak sama pacarku kan. Oh iya. Masih sangat muda, which is kena banget gitu di aku. Okay. Tapi ya umur kan gak ada yang tahu. 1, 2. Bener. Pada saat aku ketemu sama pacarku, dia itu adalah orang pertama yang ngomong kayak I have written my death will. Dia nyebutnya sih kayak death legacy. Dia nyebutnya sih gitu karena itu yang akan melanjutkan legasinya dia. Dan aku tidak pernah tahu itu apa gitu. Tapi dia sudah melakukan itu dari sebelum dia umur 30, sebelum ketemu aku pertama kali gitu. Jadinya dan sejak saat itu pertama kali aku mempertanyakan kan kenapa gitu, karena kan beda banget sama culture kita gitu kan. Tapi dia bilang bahwa it is something inevitable gitu, itu tuh akan terjadi gitu. Jadi ngapain sih lu tunda-tunda, ngapain sih lu mikir yang lain, kan lu tinggal bikin skenario yang macam-macam aja. Ketika nanti seiring berjalannya waktu beda lagi ya lu tulis lagi gitu. Dan sejak saat itu cara pikirku tentang kematian sih cukup berubah ya. Tapi kata orang kenapa kematian itu menjadi topik yang tabu, menurut orang ketika kita ngebahas tentang kematian itu seakan-akan kita itu nggak punya harapan loh. Kayak kita terlalu pesimis nih dengan hidup. Makanya kematian itu serasa sangat tabu untuk dibahas. Iya, itu mungkin kepercayaannya ya. Biasanya gini Hari, intinya adalah membicarakan sesuatu itu kan terasa seperti mengangkat itu menjadi kenyataan. Which is bener. Berarti kan kita mengangkat kematian, hal yang paling ditakutkan oleh hampir kebanyakan orang ya, bukan hampir semua orang, kebanyakan orang itu adalah hal yang ditakutkan. Kemudian ketika kita membicarakan itu kan kita membawa itu ke realita gitu loh. Padahal banyak orang tuh menghindari itu dan atau lari dari situ gitu. Tapi kemudian ketika kita nge-push orang untuk ngomongin itu kan kayak kita menunjukkan ketakutan mereka di depan mata. Itu pasti membuat orang tidak nyaman gitu kan. Dan ya aku ngerti kenapa orang tidak nyaman lah. Dan akhirnya mereka nge-push itu ke arah tabu gitu, sehingga kemudian terasa benar untuk menghindari itu. Tapi sebetulnya gini, ini tuh bukan masalah pesimis atau optimis atau membicarakan kematian. Itu adalah sesuatu yang kemudian nyumpahin gitu. Ini tuh aku dan Hari mau ngomongin ini. Kami akan bicarakan tentang death hari ini. Benar. Tapi kami ingin membicarakan ini bukan untuk membuat kalian merasa pesimis menghadapi kehidupan ataupun gloomy, itu bukan. Tapi gini, satu-satunya hal yang membuat kehidupan ini berarti itulah kematian, kalau kalian menyadari loh ya. Dan sebenarnya topik ini aku angkat karena beberapa waktu kemarin aku baru melayat. Funeral itu apa? Funeral itu apa? Ini kan apa? Kayak proses sebelum penguburan gitu loh. Iya benar. Jadi itu adalah upacara penghormatan terakhir
kepada anaknya paman gue sebenarnya. Nah jadi kebetulan paman gue itu baru kehilangan anak pertamanya, yang which is sangat disayangkan banget karena dia masih muda banget dan dia anak yang cemerlang. Dan pada saat gue kesana, gue bisa merasakan apa ya, kesedihan yang mendalam gitu. Dan gue nggak tahu gimana cara memproses perasaan itu. Makanya gue mau mengangkat topik ini hari ini. Nah pertanyaan pertama aku Luci, pernah gak sih sebenarnya lu berpikir tentang kematian gitu? Kematian lu bakal seperti apa? Atau lu menunggu kematian? Atau seperti apa yang mungkin kayak dilakukan cowok lu juga, menulis death will sebelum itu? Pernah gak lu berpikir tentang kematian? Gue tuh tidak pernah berpikir tentang kematian. Gini Hari, aku rasa tuh bagaimana manusia memproses kematian itu ada level-levelnya sesuai umur kita gitu menurut gue. Jadi pada saat kita kecil bahkan kita nggak ngerti ini tuh apa gitu ya. Dan kemudian semakin besar kita merasa itu masih jauh gitu ya. Kita tahu itu real tapi masih jauh. Tapi kemudian ketika kita semakin tua kita merasa cukup jauh. Jadi nggak jauh-jauh amat gitu. Tapi masih jauh. Oke lah, masih bisa ada waktu untuk kita bernegosiasi dengan kematian. Rasanya tuh kayak gitu di umur-umur 25-an gitu. Nah, sampai terjadinya COVID. Itu circle kabar kematian itu dari jauh ya, dari berita gitu ya, sampai awalnya cuma tenaga kesehatan yang terpapar terus, kemudian ke orang-orang yang dekat dengan gue, keluarga, teman-teman nyokap bokap gue yang memang sudah sakit gitu ya, sehingga terasa oh ya mereka ada alasan untuk meninggal, nangkap gak sih? Jadi kayak oh gue enggak, sehingga oke, gue masih safe gitu ya, sampai ke lu inget gak pada saat Delta 2021 itu banyak banget angkatan gue Hari yang meninggal. Angkatan gue, literally, umur gue, temen deket gue, satu circle di kabar SMA gitu. Dan pada saat itu di SMA gue bisa merasakan bahwa di teman-teman gue tuh kayak zeng gitu loh, kayak man, this is real gitu. Nah pada saat itulah momen dimana kehidupan tuh terasa sangat singkat buat gue. Makanya gue merasa gue udah gak ada waktu lagi nih, gue harus melakukan apa yang harus gue lakukan kalau gue mati nanti gitu. Sehingga itulah kenapa gue menulis. Iya, karena ya Hari, temen gue yang gak ada di grup itu ya, temen gue seangkatan itu, dia tuh literally barusan ngechat kami di grup gitu. Jadi tuh ada barusan, waktu itu kan inget gak itu pada minta plasma. Oh iya, oke. Plasma darah untuk ya. Ini untuk imun tuh, untuk Bener. siapa yang pernah kena diminta plasmanya untuk kemudian di sebagai alat ya untuk imun orang yang kena gitu kan. Nah dia itu barusan dimintain di grup gitu, tolong teman-teman kumpulin plasma untuk teman kita ini. Nah teman kita ini itu tuh ngechat di grup, enggak lah ngapain sih, gue nggak apa-apa kok gitu. Terus besoknya ada kabar dia nggak ada. Itu tuh bener-bener ya Hari, itu bener-bener satu angkatan tuh kayak loh, kayak kaget tapi shit gitu loh. Nah pada saat itu gue merasa kayak oke, kematian itu tuh sangat real, sehingga gue harus melakukan apa yang gue yakini benar kalau gue mati nanti. Nah itulah dorongan terbesar untuk gue berubah. Nah jadinya apakah gue pernah membayangkan gue akan mati? Sudah jelas. Dan pada saat itu gue mendapatkan kabar lagi bahwa teman gue yang satu angkatan juga itu tuh baru menikah di tanggal 12/12/2020. Tahun sebelumnya itu kan 2021 ya. Dan sedengar kabarnya adalah dia sedang hamil. Kan itu kan berarti kan 6 bulan kemudian ya. Dia baru hamil kan. Nah karena dia kayaknya masih trimester pertama, sehingga kayak rentan ya. Dan kami mendengar kabar dia meninggal juga gitu. Beserta bayinya? Iya, enggak, tolong. That's real gitu. Dan pada saat aku mendengar dua kabar itu, temen deketku yang kamu tahu namanya, dia kena Delta. Dan aku harus, dia tuh kan sering nanya obat ke aku gitu kan. Terus pada saat itu dia karantina sendiri, mamanya sakit, papanya nggak bisa nemenin, papanya harus nemenin mamahnya, dia sendiri, dia cuma tanya sama aku, dan aku harus melupakan semua kabar itu dan kemudian positive thinking untuk nolong dia gitu. Itu di titik itulah aku merasa, nah ini nih kematian tuh real gitu. So kalau Om nanya apakah aku pernah mikir tentang kematian, oh jelas. Kalau aku tidak pernah, tidak akan ada semua ini. Tidak akan pernah ada, semua podcast ini tidak akan pernah ada. Tapi lu takut gak sih sebenarnya tentang kematian tadi? Aku tidak takut pada kematianku, Har. Aku lebih takut memikirkan orang-orang di sekitarku udah gak ada lagi sih. Oh bener banget. Gue gimana ya, gue gak bisa ngebayangin perasaan paman gue pada saat itu ya, ketika kehilangan anaknya loh. Muda banget loh. Ini literally muda, aku rasa kalian semua sepakat muda, 20 tahun kok. Muda banget. Dan apa ya,
Mungkin kalau paman gue dengar podcast ini, pertama gue mau ngucapin turut berduka cita juga dari gue sebenarnya. Dan ya gue mengangkat topik tentang ini bukan karena apa ya? Bukan untuk riding the wave ya, bukan untuk riding the wave ya. Kita pengen belajar gimana caranya kita memproses perasaan tentang death ini, kematian ini. Kira-kira apa sih yang kita bisa lakukan setelahnya itu? Menurut lo nih Ci, kalau misalnya lo tahu nih ada orang yang sedang berkabung lah kehilangan seorang yang sangat disayangi, apa yang bakal lo lakukan ke orang tersebut? Bukan pertama kalinya aku menemani orang yang ada di sekitarku itu kehilangan orang yang paling penting buat dia. Waktu di kuliah itu, jadi aku tuh ingat aku tuh besoknya ujian ini hari. Ujian kelulusan, lu tau kan kalau ujian farmasi itu kan satu orang ketemu sama 8 dosen tuh yang ujian ujian lulus itu kan suatu yang cukup fenomenal dan monumental saat itu ya. Gue tau. Tapi hari itu siangnya gue dikabarin teman bokap gue tuh meninggal. Bokapnya teman gue, bokapnya teman gue tuh meninggal waktu di teman deket gue waktu gue kuliah tuh meninggal gitu ya. Yang gue lakukan pada saat itu adalah gue chat dia, terus gue tanya gitu ya, apa yang bisa gue lakuin buat lu dari sini, karena itu kan dari Jakarta. Terus gue tahu bahwa gue tidak punya kemampuan untuk kesana karena besoknya gue ujian gitu loh. Dan pada saat itu gue nanya, gue minta maaf kan karena gue nggak bisa, dan ya jelas dia ngerti gitu. Terus yang gue lakukan pada saat itu adalah kalau ada apa-apa lu telepon gue, dan dia telepon gue berjam-jam. Kita nggak ngomongin apa-apa loh. Kita nggak ngomongin, bukannya nggak ngomongin apa-apa. Maksudnya kita nggak ngomongin soal ayahnya. Kita nggak ngomongin soal apa yang terjadi gitu ya. Enggak. Dia cerita macam-macam aja. Apa Ci? Apa boleh tahu? Bahas aja kayak, lu tahu nggak sih ternyata tuh cara pilih bunga itu tuh susah loh kayak gitu-gitu. Terus kayak, lu tahu nggak sih ternyata roti orang buat orang meninggal tuh susah loh pilihnya kayak gitu-gitu. Terus ternyata kalau ternyata kalau ngasih tahu saudara tuh ternyata susah ya. Maksudnya ini tuh sama kayak nikahan kayak gitu-gitu. Jadi aku rasa dia sendiri tuh juga belum bisa memproses perasaannya, sehingga apapun yang terlintas di kepalanya itu dia ngobrolin, dan dia butuh teman untuk ngobrol aja gitu. Jadi, dan berkali-kali aku menemani orang yang barusan impact gitu ya, kena itu, saking besarnya kejadian itu sampai dia tuh nggak bisa mencerna gitu, ini tuh apa gitu loh. Dan akhirnya yang bisa gue lakuin adalah, ya udah, kepala lu butuh apa, gue ada di sini gitu. Jadi gue telepon berjam-jam sama dia. Gue nggak bisa belajar juga pada saat itu. Gue besoknya ujian ya. Gue nggak bisa belajar juga. Tapi gue tidak menyesali itu gitu. Dan dia sampai ngomong gini, kalau mau sih setiap gue telepon berjam-jam kan lu bisa ujian gitu. Kayaknya gue nggak bisa belajar juga sih. Udah mending telepon gue aja gitu jadinya. Dan berkali-kali aku menemani orang yang grieving kayak gitu adalah, mereka tuh sebetulnya tidak butuh, bukan tidak butuh ya. Lu ada aja di situ sebetulnya, supaya mereka tuh nggak kalut sebetulnya. Karena kadang-kadang kalau sendiri diem, hening, wah pikiran tuh bisa kemana-mana banget sih. Wah gila sih pikiran, dan tidak adanya tahanan manusia lain gitu ya, itu orang bisa kemana-mana. Tapi hanya dengan adanya satu orang itu membuat lu ngerti bahwa I'm not alone gitu. Itu doang sih yang bisa dilakuin. Bener banget. Itu yang aku perhatiin juga dengan paman gue pada saat itu ketika di rumah sosial. Gue merasa kayak di satu sisi paman gue kayak masih belum bisa menerima kalau misalnya bahwasanya beliau udah nggak ada, tapi maksudnya anaknya udah nggak ada, tapi apa ya, dia kebingungan tuh antara realita dan pikirannya. Itu hal yang susah banget loh untuk dicerna sebenarnya. Gimana ya? Ya itu tadi Hari, kadang-kadang kalau kematian tidak pernah terasa begitu dekat, kita tuh lupa lah. Manusia tuh lupa. Gini, ada film Korea, drama Korea yang judulnya Doom at Your Service atau apa. Itu ya memang drama ya, tapi itu ceritanya tuh bagus, moral message-nya gitu. Dia bilang gini, ketika kamu itu bisa hidup selamanya, kamu tuh merasa hidup dalam kematian. Tapi ketika kamu tuh tahu bahwa kamu tuh tidak hidup selamanya, kamu tuh merasa seolah-olah kamu tuh punya power untuk hidup selamanya. Wah, karena itu yang dilakukan oleh manusia kan. Karena meski kita tahu ya, kita semua tuh kan, kita tahu, we know, kita semua akan meninggal gitu. 100%. Tapi
kita planning kehidupan, kita planning liburan, kita planning pernikahan, kita planning punya anak, seolah-olah kita akan hidup selamanya. Nangkap gak sih Hari? Nangkap. Tapi ketika kamu tuh tahu kamu akan hidup selamanya, kamu akan merasa kayak why bother planning gitu. Berarti kayak ngapain? Hidup udah kayak gak ada artinya gitu. Nah, itulah kenapa emang yang salah satu yang membuat hidup paling berarti adalah kematian gitu. Karena kita tahu bahwa toh semua ini akan berakhir. Just live it all gitu loh. Kayak kita oke, apa sih yang bisa gue dapat dalam hidup? Gue pengen punya anak, gue pengen punya istri, gue pengen punya keluarga, segala macam. Seolah-olah kita akan hidup selamanya. Dan gue nggak bilang bahwa itu naif ya. Itu adalah satu-satunya yang membuat manusia bertahan sekian miliar tahun gitu. Karena kita merasa hidup tuh akan selalu ada harapan, dan itu yang membuat evolusi terus berjalan gitu. Tapi di satu sisi ketika kita tidak pernah memikirkan tentang kematian, ya ketika itu terjadi, nah itu dia, itu tuh kayak kita shit, this is real man gitu. Tapi kalau kita bicara tentang kematian, bukannya itu udah menunjukkan bahwasanya harapan kita udah pupus sebenarnya? Kayak misalnya, kayak misalnya paman gue baru kehilangan anaknya. Gue yakin ya dia pasti merasa dia udah kehilangan harapan terbesarnya gitu, anaknya gitu yang dia besarkan dari kecil, dia udah kehilangan harapan tersebut. Apa yang harus dilakukan kalau seperti itu? Gini, aku tuh mengalami sebuah kematian yang buat aku tuh cukup impactful buat aku. Aku punya satu tante yang kayaknya dia tuh salah satu dalam tanda kutip satu-satunya orang yang buat aku mengerti pentingnya menjadi seseorang yang beragama gitu. Dan literally, jadi dia tuh nggak pernah kebanyakan ngomong, dia tuh nggak pernah kebanyakan berteori, berceramah gitu ya. Tapi dia tuh bisa mengajarkan aku pentingnya, keimananku kayaknya tumbuh karena dia gitu. Sehingga pada saat dia meninggal itu untuk pertama kalinya aku merasa, kenapa gue harus percaya Tuhan lagi nih? Orang kayak gini aja diambil gitu. Nah. Pada saat itu ya Hari, aku merasa itu kematian itu tuh bagaimana kita menyikapinya. Jadi pertama kali aku merasakan itu, aku merasa kayak, nah ini nih, udah ngapain lagi gue beragama kan? Udah tiada lagi tontonan, udah tiada lagi orang yang nge-push gue atas segala macam. Dan kayaknya Tuhan kalau ngambil dia kayaknya juga nggak baik-baik banget lah Tuhan gitu. Pada saat itu gue mikir gitu. Tapi kemudian gue merasa bahwa oh ini kali yang tante gue pernah bilang tentang semua orang itu punya timeline tugas yang berbeda-beda gitu. Jadi dia tuh selalu ngomong kayak, ya tugasku itu membuat kamu sadar bahwa kamu tuh punya timeline beda-beda gitu. Jadi ketika timelineku selesai, kamu yang melanjutkan gitu. Nah konsep itu ya Hari, yang membuat aku merasa dari sebuah akhir ada sebuah perjalanan baru gitu. Nah jadinya gini, kayak tadi kamu bilang kayak kalau kita ngomong kematian tuh kan hopelessness ya yang muncul ya gitu ya. Aku mengerti perasaan itulah. Aku mengerti perasaan di mana ngapain sih gitu ya. Tapi apapun yang terjadi dalam hidup kita itu kan event ya Hari. Itu kan external trigger gitu. Nah bagaimana kita menanggapinya itu kan balik lagi ke kita ya. Tapi memang ketika itu impactnya besar banget, tentu butuh proses yang jauh lebih lama lah. Benar. Dan tidak bisa disalahkan, kayak Omu mungkin ya butuh waktu untuk menerima, kemudian memberikan makna dari sebuah kehilangan itu, baru kemudian mungkin berpikir, oh apa yang bisa gue lakukan atas kehilangan dia, arti apa yang harus gue berikan untuk anak-anak gue yang lainnya, kayak gitu-gitu. Mungkin biasanya dari sebuah kejadian yang sangat besar akan muncul makna yang lebih besar lagi kan. Muncul makna yang lebih besar. Biasanya sih gitu ya Hari. Kalau masalah kita kecil-kecil doang, biasanya kehidupan kita nggak berubah-berubah amat. Tapi kalau masalah kita gede banget tuh, nah itu tuh, disitulah biasanya kita berubah gede sih. Kalau kita ngomongin tentang kematian ya, kira-kira nih, kalau misalnya doang kita nih yang meninggal. Satu hal yang gak pengen lu dengar ketika orang datang ke rumah sosial atau pemakaman lu, itu apa kalau boleh tahu? The more I think about it ya Hari, gue nggak berharap orang bertanya ke orang di sekitar gue ketika misalnya gue meninggal ya. Gue nggak berharap orang yang datang itu nanya ke sekitar gue, why? What happened gitu. Apa yang terjadi? Karena gini ya, aku Hari barusan datang ke pemakaman. Aku juga
deket-deket ini tuh barusan datang ke rumah duka untuk melayat papahnya temenku lah gitu. Dan pada saat itu gila ya, bahkan anaknya tuh ada yang teriak tegar, bahkan gue yang nangis gitu pada saat itu ya. Padahal kami juga nggak yang deket banget gitu, nggak yang bisa dibilang gitu. Tapi gue bisa merasa, gue tuh punya soft spot untuk ayah kali ya. Maksudnya kayak gue tuh selalu kayak lebih orang tua lah. Maksudnya kalau bilang orang tua tuh kayak buat gue tuh kena gitu. Nah jadi pada saat itu gue ngelihat anaknya tuh mukanya masih sembab, matanya masih merah. Gue tuh nggak tega banget gitu. Nah jadinya pada saat itu gue tuh layat terus ikut misahnya ya. Terus gue tuh cuman nungguin aja dia punya waktu untuk ngobrol gitu. Tapi kayaknya dia karena yang lain, karena ya mungkin banyak temannya sehingga dia mau gak mau datang ke tempat kami dan kemudian kami ngobrol gitu. Dan kebanyakan orang tuh nanya, mana, kenapa gitu kan, ada apa sebelumnya, kejadiannya apa gitu. Iya benar-benar. Gue tidak mau itu ditanyakan ya di pemakaman gue. Gue gak tahu ya Ari. Kenapa? Pertama, memang itu yang akan membuat mungkin orang-orang di sekitar gue berusaha merasionalisasi apa yang terjadi gitu ya. Ngerti gak sih? Kayak manusia tuh kan memahami cerita ya. Hati itu kan memahami cerita, pikiran tuh kan kemudian merasionalisasi apa yang dirasakan oleh hati gitu kan. Gimana ya? Menurut gue kematian kan sesuatu yang kita tidak pernah tahu bagaimana skenarionya. Dan itu adalah sesuatu yang pasti terjadi aja gitu. So menurut gue satu-satunya jawaban yang paling masuk akal kenapa seseorang meninggal adalah udah waktunya aja gitu. Karena banyak sekali skenario yang tidak masuk akal untuk seseorang tuh meninggal gitu loh. Menurut gue kayak ada ya bener-bener ada yang meninggal keselak cilok gitu kan. Terus ada juga yang ada kecelakaan yang udah separah itu, ada yang masih tidak meninggal gitu. Dan menurut gue itu adalah misteri kehidupan gitu. Jadinya untuk apa mempertanyakan sesuatu yang semua orang sudah tahu gitu. Karena apapun skenario seseorang meninggal, kita tidak akan pernah bisa menerima itu menurut gua. Mungkin itu adalah topik satu-satunya yang bisa dibicarakan ketika orang sudah orang meninggal gak sih? Kayak gimana ya, gak mungkin lo ngebahas pembicaraan lain gitu selain hal itu. Tapi atau apa yang bisa dibicarakan? Mungkin gimana ya, ini juga yang sebenarnya pada saat itu gue bingung pada saat itu. Gue bingung apa yang harus gue bicarakan. Gue beneran bingung, gue gak tahu. Kamu ingat gak sih ommu nanya ke kamu pekerjaanmu apa sekarang, podcastmu apa gitu kan? Iya kan Hari? Itu gue ingat sama temen gue yang telepon gue berjam-jam itu. Dia bahas segala macam kecuali kematian ayahnya. Kayak ommu ke kamu kan, dia nanya pekerjaanmu, bahkan dia gak nanya soal dirinya sendiri gitu. Jadi yang which is bahkan orang tua gue gak pernah nanya pekerjaan gue. Gue gak siap. Maksud gue gini, itu dari pengalamanku dan mendengar ceritamu, aku rasa ada satu pola yang sama di mana orang yang kehilangan tuh tahu gitu loh. Pada akhirnya apapun alasan orang itu meninggal, gue tidak akan pernah bisa terima gitu loh. Apapun ceritanya, apapun skenarionya gitu ya. Meskipun alasannya mungkin kayak udah tua gitu ya, 95 tahun, 97 tahun gitu ya. Ya mungkin itu adalah skenario terbaik ya untuk seseorang meninggalkan dunia di umur 97 tahun gitu. Tapi meskipun sebelumnya kenapa gitu, oh iya sempat ke rumah sakit, sempat serangan apa-apa segala macam. Buat gue, buat apa? Maksud gue, untuk apa itu diceritakan pada hari kematian lo? Iya, dimana lu tidak akan pernah bisa memahami apa arti dari semua itu gitu loh. Ini gue setuju banget. Gue pernah baca ya, entah di mana gue pernah baca bahwasanya kita itu gak akan pernah mengerti rasanya kehilangan seseorang sampai kita benar-benar kehilangan orang terdekat kita atau orang kesayangan kita. Di orang yang sama, posisi yang sama gitu kan. Bener-bener. Peran yang sama gitu. Benar-benar. Kayak misalnya gue merasa sedih ketika gue melihat paman gue kehilangan anaknya. Tapi kesedihan itu gak bakal sama sampai kalau misalnya gue kehilangan anakku sendiri. Betul. Itu dia. Dan misalnya kehilangannya pun perannya sama, kan skenario bisa beda kan. Sehingga menurut gue tuh tidak, satu-satunya hal yang gue gak mau dengar adalah ketika orang datang ke pemakaman gue terus kemudian orang nanya, kenapa? What happened? Gitu. Why? Terutama why ya, menurutku meskipun aku adalah penanya why, kecuali tolong jangan tanyakan di kematian gue gitu ya. Itu yang kayaknya gue paling anti gitu. Siap. Karena tolong tanyakan hal lain selain kematian gue di kematian gue. Contohnya? Vivi sukanya makan apa gitu, dulu sukanya makan apa. Terus biarkan orang tua gue mengingat hal selain kematian gue gitu.
Biarkan mereka mengingat kehidupan gue gitu. Buat apa mengingat rasa sakit yang tidak bisa dimengerti gitu loh, Hari. Biarkan orang tua lu mengingat kebaikan ataupun hal yang membanggakan orang tua lu. Gitu. Iya, karena gini, misal gue meninggal di umur, gue nggak pernah tahu ya. Ini skenario ya. Skenario, oke. Misalnya mama papaku dianugerahi umur sampai 97 tahun gitu ya. Which is aku kan berarti udah 60-70-an gitu ya. Dan ya entah apa yang terjadi, aku harus meninggal duluan gitu. Terus kamu kan lebih muda dari aku nih, kamu masih hidup kan. Semoga. Iya, terus kemudian gini loh, ada 60 tahun kehidupan yang mereka nikmati bersama aku gitu. Dan kematian tuh kan satu hari ya, 1 detik gitu loh. Kematian otak 4 menit, kemudian kematian badan anggaplah 10 menit. Oke. Saya tidak siap, but oke. Tapi moment of living itu kan hanya sepenggal dari sekian banyak momen yang pernah aku jalani sama mereka gitu. Jadi kayaknya biarkan yang hidup di selamanya di benak itu adalah momen kehidupannya gitu. Kenapa harus momen kematiannya gitu? Momen-momen meaningfulnya. Momen yang bisa membuat mereka keep going with their life gitu. Oke, ini perkataan lo menarik nih. Keep going with their life. Ketika seseorang kehilangan orang terdekat, orang kesayangan, atau mungkin lah suatu saat nanti kita bakal kehilangan orang tua kita juga. Keep going with our lives. Menurut gue nggak make sense gak sih kalau misalnya orang ketika melayat atau misalnya ketika orang berduka, orang itu bilang ke misalnya ke gue atau misalnya ke orang tua gue nanti ketika gue udah meninggal, mereka bilang semua pasti akan berlalu, kita harus bisa move on dan lain sebagainya. Menurut gue itu gak make sense gak sih, Ci? Jadi ada sebuah TED Talks yang aku share ke Hari beberapa saat yang lalu ya, tentang moving on and moving through and moving forward gitu. Itu adalah terima kasih kepada satu orang yang sudah bertanya tentang moving forward with your life after someone losing pass away gitu ya. Jadi nanti Hari bisa cantumkan link untuk ke TED Talks itu nanti di kolom deskripsi ya. Oke. Untuk kalian yang pengen tahu konteksnya silahkan ditonton. Nah, betul, menurutku aku tidak pernah bisa gini, sebelum aku nonton video itu, aku tuh tidak pernah tahu bahwa gini, sebelumnya tuh aku tuh merasa kayak nggak mungkin, kayak Hari ngomong kayak nggak mungkin nggak sih moving on gitu loh, kayak apa moving on. Bener. Apa orang tua gue cuma 2 itu gitu loh, moving on kemana gitu loh. Jadinya tapi gue tidak pernah bisa mengerti apa yang gue pikirkan sampai gue nonton video itu. So I really recommend you to watch gitu ya. Bener, gue juga. Nah, menurutku Hari, tidak ada orang yang bisa moving on dari sebuah kematian untuk peran yang tidak tergantikan gak sih? Iya, bener banget. Gini, kalau moving on tuh kayak mantan ya gitu. Kayak pacar, lu putus, itu kan akan ada pacar baru gitu loh. Ya bahkan moving on dari pacar itu juga gak se-moving on gitu loh. Kayak pasti ada sesuatu yang melekat gitu, momen kayak atau pelajaran kayak atau apa yang mungkin bakal berguna untuk hubungan lu selanjutnya. Kalau aku boleh kasih analogi yang paling ekstrim ya. Kalian tuh kan hidup terlahir dengan 1 kepala, mata, 2 tangan, 2 kaki gitu ya. Buat gua kehilangan orang tua itu sama kayak lo kehilangan 1 tangan lo gitu loh. Kehilangan tuh hilang ya, benar-benar hilang, bukan amputasi patah, bisa disambung loh ya, amputasi gitu. Gimana caranya orang bilang ke lo, yuk moving on, yuk bisa yuk gitu. Itu nggak bisa digantikan, nggak ada lagi tangan lo gitu loh selamanya. Tangan lu cuma itu doang dan hilang gitu. Jadinya yang bisa lu lakukan adalah lu melanjutkan hidup dengan 1 tangan, bener kan? Bener. Dengan apa yang ada gitu loh. Jadinya tolong kalau nanti kalian misalnya melayat gitu ya, tolong jangan bilang, dah jangan terlalu sedih gitu ya. Nggak apa-apa, move on. Aku ngerti bahwa niatnya tuh baik gitu, biar nggak terlalu sedih gitu ya. Mungkin niatnya adalah untuk mengingatkan mereka bahwa kehidupan tuh masih berlanjut. Bener. Tapi kata-katanya bukan move on sih. Menurutku cara yang lebih baik untuk mengingatkan orang bahwa kehidupan berlanjut adalah mengingatkan mereka pada memori yang ada di masa lalunya dia, untuk sehingga kemudian dia punya kekuatan untuk mencari memori indah lainnya bersama orang lain gitu. Menurut gue ketika orang sedang bersedih atau sedang berduka ya, menurut gue sangat wajar kalau misalnya kita memberikan waktu dan ruang untuk mereka bersedih. Menurut gue. Supaya mereka bisa memproses perasaan itu. Jadi jangan dipaksakan untuk jangan bersedih atau semua pasti akan berlalu.
Ada timingnya menurut gue. Dan memang timing setiap orang tuh berbeda ya. Mungkin ada orang yang cepat banget ada, mungkin ada orang yang lama banget gitu. Tapi yang mau kami tekankan adalah jangan membenci kesedihan, itu kan intinya. Jangan meniadakan proses kesedihan itu. Sama kayak kehilangan pacar, kalian pasti ada momen nangis-nangisnya dulu, pasti ada momen ingin menghubungi mereka di jam 3 pagi gitu kan. Itu kan pasti ada, tapi itu adalah kalau kalian sadar gini, waktu kemarin hari nanya sama aku, Ci, ini ada yang nanya soal ini, apa yang harus aku jawab gitu kan. Aku bilang gini, ketika kita kehilangan seseorang, hubungan yang pernah terbentuk antara kita dan dia itu kan ada di kepala, memang memorinya. Benar. Tapi kan aku udah pernah bilang ya, memori itu kan seringkali datang dan pergi seenaknya gitu. Nah, tapi yang membuat paling kena itu kan karena kita patah hati kan. Karena arti mereka dalam hidup kita itu kan patah dan tidak akan pernah kembali gitu. Benar. Hilang gitu loh. Nah, itu yang buat kita paling sulit untuk kemudian melanjutkan hidup karena hatinya udah gak utuh gitu lagi. Memang heartbroken literally. Kalau kalian baca scientificnya, ketika kalian heartbroken itu adalah bagian otak yang sangat terluka gitu. Dan kita gak bisa kembali ke momen itu, makanya kita bersedih. Iya, karena tidak akan pernah lagi kembali orangnya gitu. Nah, sehingga ketika kalian heartbroken, hati itu tidak peduli pada apapun yang dikatakan otak gitu. Jadi kalau ada orang ngomong, "Dan enggak apa-apa, kehidupan tetap berlanjut." Itu adalah hal yang kalian paling benci, tau gak sih? Ya gue ngerti kehidupan berlanjut, gue tuh gak mau gitu kan. Gue tuh gak mau kalau hidup gue gak ada dia gitu. Sehingga hati tuh tidak mengerti pada logika ketika dia terluka gitu. Nah, benar banget. Iya benar kan, kalau kalian sadar loh ya. Ketika kalian terluka, hati tuh gak peduli pada logika gitu. Nah, satu-satunya yang hati mengerti itu adalah cerita. Oke. Itulah kenapa kalau kalian diceritain orang itu tuh nempelnya tuh bisa puluhan tahun gitu loh. Gue pernah denger cerita ini, gue pernah denger. Nah, cerita itu bisa datang dari orang, tapi cerita itu paling ampuh ketika datang dari kalian. Itulah kenapa ketika kalian tidak bisa bercerita ke orang, menulislah, aku bilang gitu kan. Karena itu kayak kalian menceritakan ke diri kalian sendiri. Tapi di satu sisi juga, ketika kalian bersedih ya, ada bagusnya ketika kalian berusaha untuk menceritakan kesedihan kalian ke orang gitu. Jadi kalian nangis sambil cerita aja udah. Nah, karena ketika hati bisa menceritakan, hati tuh pelan-pelan mengerti sebetulnya apa yang terjadi gitu loh Hari. Karena hati tuh kan sebelumnya bayangin ya, dia tuh utuh ya, tiba-tiba krek hilang gitu. Terus dia kayak, what happened gitu loh. Kemana satunya gitu loh. Sedangkan otak kan ngasih tahu iya udah hilang gitu kan. Dia tuh nggak ngerti gitu. Nah, kamu tuh harus memberikan dia cerita untuk kemudian dia bisa mengerti bahwa oke gitu. Nah, itu butuh waktu. Itu butuh beragam cerita, butuh berliter-liter air mata untuk kemudian hati itu mengerti apa yang terjadi. Nah, ketika hati mengerti apa yang terjadi, biasanya hati kemudian mulai mendengarkan logika dan kemudian hati perlahan sembuh gitu. Nah, tapi itu semua butuh waktu dan butuh cerita. Itulah kenapa aku bilang kalian tuh akan sembuh. Kalian sakit hati ya, kalian mungkin terluka, sakit mental atau apa, itu tuh bisa sembuh hanya dengan curhat. Hanya dengan curhat ya, bukan aku menyepelekan curhat ya. Tentu kalian harus curhat ke orang yang tepat gitu. Bentar. Ini orang yang bersedih yang bercerita atau kita bercerita juga ke orang yang bersedih ini? Bisa dua arah. Bisa kayak kan kadang-kadang orang ini kan terlalu nangis sehingga dia tidak bisa ngomong gitu ya. Dia dengerin cerita gitu. Sehingga dia merasa hatinya tuh kayak ada cerita yang masuk gitu loh Hari. Ataupun kalau kita pengen memantik orang yang bercerita, kita memantik cerita-cerita yang mungkin mengingatkan dia dengan memori manis, memori bahagia ketika dia dengan orang terdekat dia. Sesuatu yang dipahami oleh hatinya Hari, karena dia udah nggak bisa mendengarkan logika gitu loh. Udah nggak perlu lagi lu kasih data-data kayak kita biasa ngobrol, udah nggak perlu lagi gitu loh. Lu cuma bisa kasih dia cerita gitu dan itu yang bisa dilakukan. Jadi itulah kenapa dengan semakin kesepiannya anak-anak di era sekarang gitu ya dengan gadget, sulit untuk kita kemudian menyembuhkan gejala-gejala penyakit mental yang kecil-kecil itu hanya dengan curhat. Kalau dulu kan mungkin kita mau nggak mau kumpul terus nongkrong sehingga lu mau nggak mau curhat gitu kan. Nah itu tanpa sadar kita menyembuhkan diri gitu. Karena lu ngeluarin aja perasaan lu sehingga hati lu tuh ngerti kehidupan lu apa yang terjadi gitu. Tapi ketika semuanya itu datang terlalu cepat dari otak, hati tuh belum dipersiapkan dengan baik gitu ya. Sehingga semuanya terlalu cepat Hari dan kemudian hati tuh kayak udahlah terserah lu lah gitu. Jadi akhirnya lu gak ngerti apa-apa. Artinya hidup lu akhirnya hidup lu tuh gak ada artinya karena tidak ada ceritanya gitu. Karena bercerita itu sebenarnya bagaimana kita memproses perasaan kita sebenarnya. Yang kayak lu bilang tadi benar kayaknya.
Karena anak-anak sekarang itu jarang bercerita atau jarang curhat tentang Nongkrong. dirinya sendiri, maksudnya apa yang sebenarnya dia rasakan, sampai-sampai dia gak mengerti tentang perasaan atau dirinya sendiri karena saking jarangnya mereka bercerita. Maksudnya bercerita hal-hal yang meaningful ya, bukan bercerita tentang gosip atau hal-hal yang tidak penting gitu. Karena kalau boleh jujur, kenapa podcast ini bisa berjalan hampir 2 tahun tanpa kami pernah ketemu gitu ya? Karena ya ini cara kami menyembuhkan Diri kita pemikiran dalam seminggu gitu, dalam Benar. tanda kutip ya gitu loh. Karena dengan lu curhat sama orang, itu bukan berarti gue tuh selalu ngasih masalah untuk solusi hari. Gue bisa selalu ngasih solusi untuk masalah hari itu, bukan loh ya. Tapi dengan kamu bercerita, kamu tuh memproses aja sehingga lu tuh ngerti, sama lu nggak bisa dapat sendiri solusinya. Benar. Nah, tadi kita udah bicara tentang kematian. Kita juga udah bicara tentang apa yang harusnya kita lakukan kalau misalnya kita kehilangan orang terdekat kita, dan apa yang harus kita lakukan ketika orang lain kehilangan terdekat mereka. Apa yang bisa kita lakukan lah untuk mereka. Pertanyaannya nih, untuk kematian kita sendiri yang kita nggak tahu kapan akan terjadi, bisa jadi besok, bisa jadi minggu depan, bulan depan, dan kita nggak pernah tahu. Apa yang bisa kita lakukan gitu untuk mempersiapkan kematian kita sebenarnya? Jadi ada sebuah buku judulnya Authentic Happiness dari Martin Seligman. Semoga bener ya aku baca namanya ya. Kalian silakan search aja. Bagus bukunya. Dia itu ngomongin soal 2 jenis kebahagiaan. Ada hedonistic happiness, ada authentic happiness. Hedonistic happiness adalah happiness yang kita mengerti saat kita belum mengerti kehidupan. Jadi kayak mengejar pleasure, sesuatu yang singkat, cepat, dan kemudian hilang, lenyap dalam sekejap gitu menurut dia. Ini bahasa aku ya, tapi maksudnya itu penjelasan Inggrisnya adalah bahasa Inggrisnya. Nah, kemudian ada yang namanya authentic happiness. Menurut dia, manusia baru akan menemukan kebahagiaan sejati ketika dia tahu apa strength-nya dia, dan kemudian dia mengaplikasikan itu dalam kehidupannya, dalam 3 sektor kehidupannya. 1 work, 1 love, dan 1 adalah raising your children. So legacy basically ya. Work, love, sama legacy. Ya, kamu tuh baru akan bahagia ketika kamu menerapkan apa yang kamu tahu adalah sebuah kekuatanmu dalam 3 sektor kehidupanmu itu gitu. Nah, kemudian dia bilang, kalau orang kan kemudian nanya, lah apa kelebihanku gitu kan? Dia membagi kekuatan manusia itu menjadi 6 bagian. Aku sebutin bahasa Indonesianya aja lah ya. Ada 6 golongan kekuatan manusia. Itu tuh ada kebijaksanaan dan pengetahuan ya, knowledge and wisdom, keberanian, kemanusiaan, keadilan, kesederhanaan, dan transendensi. So paling susah kan transendensi ya. Nanti kalian bisa googling lah. Tapi kira-kira transendensi itu adalah apresiasi terhadap keindahan kehidupan. Terus kamu tuh sehingga kamu punya sense of humor yang bagus. Kamu tuh orangnya hopeful, spiritual gitu loh. Jadi kayak orang-orang yang ngerti gak sih transcendent gitu kehidupannya. Nah, menurut Martin itu ada 6 sektor kehidupan yang bisa kalian cari kalian kekuatannya di mana. Silahkan di Google, bagus. Jadi itu 6 kekuatan. Nah, setiap orang itu punya panggilannya sendiri-sendiri. Dan ketika kamu itu mengetahui kelebihanmu itu apa, dan kemudian kamu bisa mengaplikasikan itu dalam kehidupanmu sehari-hari, dia bilang you are already live fulfilled gitu. Dan tidak ada kehidupan yang lebih menyenangkan daripada kehidupan yang dihidupi. Tidak akan ada penyesalan lagi dalam kehidupan. Aku rasa itu betul ya. Itulah kenapa kayak biksu-biksu itu kan udah tahu panggilannya gitu ya. Sehingga kemudian mereka sudah sangat siap gitu dengan mereka sangat nyaman membicarakan kematian. Kamu ngerti gak sih kalau ya kan kamu kerasa gak sih kalau bante-bante itu pada ngomongin kematian tuh kayak santai badai gitu kan, kayak karena dia tahu gitu panggilannya dia, dan dia tahu realita kehidupannya tuh seperti apa gitu. Dan ya betul itu. Jadi kalau hari tanya apa sih Ci yang harus dilakukan, sebetulnya itu adalah apa yang harus kita lakukan ketika kita membicarakan kehidupan. Tidak harus membicarakan kematian gitu. Jadi bagaimana lu hidup, bukan bagaimana lu mati gitu loh. Jadi kematian adalah sesuatu yang biarkan kematian mengurus dirinya sendiri. Kita masih hidup, so mari kita urus kehidupan kita gitu. Nah kemudian kalau ditanya bagaimana mengurus kehidupannya,
Itu dia, dimulai dari kalian tuh tahu panggilan kalian dari yang mana si virtue itu, silahkan googling dan cari tahu lebih dalam tentang keahlian kalian dan silahkan diaplikasikan dalam kehidupan kalian gitu. Dan itu akan membuat kita menemukan authentic happiness, kebahagiaan sejati yang kemudian membuat kita merasa kayaknya gue nggak takut mati deh gitu loh Hari, ngerti gak sih? Meski gue tahu itu real ya. Berarti itu simply put, cari sesuatu yang bermakna, yang akan dan senang kita kerjakan selama kita hidup, supaya kita tidak menyesal kalau misalnya kita mati nanti, seperti itu. Iya, karena kita nggak tahu nantinya kapan. Dan sebenarnya itu juga yang gue pelajari ya, bukan gue pelajari, gue tahu ketika gue melihat ke rumah sosial kemarin, rumah duka kemarin. Jadi ada temen dari anak paman gue yang meninggal itu, ada dari mereka tuh kirimin karangan bunga. Terus karangan bunganya tuh berisikan sebuah quotes yang pernah disebutkan sama sepupu Jawa gue nih. Dia bilang kayak gini. Sama yang meninggalnya ya. Sama yang meninggal, benar. Dia pernah bilang kalau misalnya kalau kamu nggak ngelakuinnya sekarang, pasti nanti kamu akan menyesal. Dan seumur dia hidup, berdasarkan cerita yang aku dapatkan ya, dia tuh selalu melakukan hal-hal yang apa ya, yang membuat dia happy gitu, yang membuat dia happy dan yang pada akhirnya membuat orang tua dia itu bisa bangga juga sama dia. Dan menurut gue itu, gue apresiasi banget sama sepupu gue ini, walaupun gue nggak pernah bertemu dengan dia, dan gue bangga, gue ikut bangga. Mungkin meskipun dia semuda itu, dia udah ngerti kehidupan kali Hari. Ya, emang itu, intinya itu doang sih sebenarnya. Itu yang bisa gue pelajari sih dari dia. Dan itulah yang kayak tanda gue tadi bilang gitu, kayak dari sebuah akhir pasti ada sesuatu yang bisa diambil, dan ya lu bisa ngambil itu dan lu harus terapin ke hidup lu gitu. Memang membicarakan kematian ini bukan sesuatu yang mudah ya, dan apalagi ini akan didengar oleh orang-orang yang mungkin baru kehilangan orang terdekat mereka atau orang kesayangan mereka. Cuman tujuan kita membicarakan tentang kematian ini adalah bagaimana kita yang sedang hidup ini, yang masih hidup lah, bisa memanfaatkan waktu kita dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kita menyesal pada saat kita mati nanti. Dan kalaupun kita kehilangan orang terdekat kita, ada sesuatu hal yang bisa kita pelajari dan membuat membuat arti baru dalam kehidupan kita berikutnya. Ada istilah kematian tidak pernah sia-sia itu kan. Iya, benar. Tugas kita. Benar banget. Jadi once again, turut berduka cita untuk Babi Capita, turut berduka cita untuk sepupu gue dan keluarganya, turut berduka cita juga buat papanya teman Luci, dan semoga mereka diberikan ketabahan dan mereka bisa melanjutkan kehidupan mereka dengan baik. Dan mari kita berikan waktu dan ruang kepada mereka untuk bersedih, karena itu penting banget supaya mereka bisa memproses perasaan mereka sampai pada akhirnya mereka bisa berdamai dan moving forward ke kehidupan mereka lagi. Bukan moving on, moving forward dengan pelajaran-pelajaran yang mereka dapatkan selama proses kehidupan itu. Dan mungkin itu aja buat episode hari ini, and until next time, bye-bye. Bye.